video kali ini gua mau ngasih unjuk kalian merek diecast yang lagi naik daun. Kenapa sih gue nyari tahu ini? Karena gue penasaran. Selain Mini GT ada lagi nggak sih merek-merek baru yang baru datang masuk ke dunia diecast tapi naik daun sih? Inilah 5 diecast yang sedang naik daun. Masuk dari yang nomor 5 itu ada Time Micro. Yang masuk di tahun 2019, produsennya berasal dari Cina dan detailnya waktu datang itu presisi cakep parah. Hasil akhirnya juga mantep banget Time Micro ini. Diecast Time Micro ini banyak yang menjadikan diecast ini sebagai temannya diorama karena detail yang cakep dan oke. Terus di fotonya pun di diorama cakep banget. Nah, yang terkenal dari Time Micro ini ada dua, yaitu ada Force RWB dan Supra Monster Energy. Nah, kita lihat di sini harganya mulai dari 200.000 sampai 350.000. Ini murah banget sih buat pendatang baru ya. Berarti dia langsung masuk ke segmen premium di Hot Wheels di diecast yang lama, maksud gue bukan Hot Wheels. Oke, kita masuk ke yang nomor 4. Itu ada Master 64. Yes, namanya Master 64. Diecast ini masuk tahun 2020, berasal dari Cina lagi. Gila, Cina inovasinya sih gila, bukan main. Diecast pendatang baru ini detail yang membuat kolektor melirik merek ini. Harga yang ditawarkan ini cukup murah, itu mulai dari 350.000 sampai 600.000. Dan Master 64 ini banyak yang menjadikan sebagai diecast investasi karena produksinya dikit, harganya murah, cepet beli dan gampang sold out jadinya. Nah, akhirnya untuk second handnya atau diecast bekasnya itu harganya makin naik. Kita masuk nomor 3, itu ada LCD model. Betul banget, ini bukan TV LCD dan lainnya, tapi emang mereknya LCD model. Diecast detail premium yang sedang lagi naik daun. Harganya mulai dari 300.000 sampai 600.000 rupiah. Diecast ini tuh mulai naik daun ketika dia masuk ke pasar mainstream atau JDM. Ketika dia buat JDM dengan detail yang luar biasa, lagi-lagi di Cina, itu ngebuat dia langsung gampang sold out. Cepet banget sold outnya, laku. Nah, desainnya tuh seperti ini, cakep banget. Oke, kita masuk yang kedua. Itu ada Para 64. Diecast ini sih banyak yang nggak tahu Para 64, tapi buat yang tahu, ini tuh enak banget dilihatnya karena detailnya cakep banget. Nah, ini lagi-lagi berasal dari Cina. Cina emang lagi gencar banget ya, nggak hanya mobil listriknya lagi naik, industri diecastnya pun ikutan naik juga dengan detail yang secakep-cakep ini. Sama seperti sebelumnya, Para 64 ini terkenal mulai dari dia memproduksi mobil-mobil JDM atau mobil motorsport yang lainnya. Nah, dia nih nantinya kayaknya bakal jadi pesaingnya Mini GT. Mini GT kan dari Hong Kong. Ini dari Cina Para 64. Nah, tapi Para 64 ini harganya itu masih lebih tinggi dibanding Mini GT. Makanya Mini GT masih lebih laku. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, yang nomor 1. Kalian tahu nggak ini diecast apa? Pendatang baru tahun 2020 baru muncul. Harganya mulai 250 sampai 400.000 aja. Dia tuh mulai naik daun ketika memproduksi mobil JDM, motorsport, termasuk mobil modified car pun dibikin. Sampai detail mesin-mesinnya pun dibuat. Ada yang tahu apa? Betul sekali, ini adalah diecast Popres. Ini bener-bener detailnya luar biasa. Sampai dia bikin mesin, gak hanya mesin, interior, body kitnya, itu semuanya bagus. Dan 5 diecast sebelumnya itu sampai yang Popres ini gak ada yang plastik, semuanya metal. Dan kalian tahu Popres ini dari mana? Betul sekali, Cina lagi. Gila, Cina. 5 merek diecast yang lagi naik daun, semuanya berasal dari Cina. Cina nih lagi gencar-gencarnya, lagi ngebut-ngebutnya kayaknya nih. Kalau kalian di antara 5 diecast itu, kalian bakal pilih yang mana? Kalau gua, jujur sih Popres. Selain Mini GT, ternyata Popres ini menarik karena ada modified car-nya kan. Atau ada lagi diecast Cina yang lagi naik daun atau yang non Cina juga nggak apa-apa. Bisa kasih tahu gue di kolom komentar, kita diskusi seperti biasa. Dan jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, dislike jika kalian tidak suka.
Lalu jangan lupa pencet tombol subscribe-nya untuk tidak ketinggalan video gue selanjutnya. Rather than that, I hope you all doing well. Jangan lupa terus berbuat baik dan jangan lupa berdoa kepada Allah, Tuhan kita. Itu aja video dari gue hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.